Selamat datang di podcast Super Sub, bukan starter tapi game changer. Bersama gua Fadlan dan di sebelah kanan gua Saleh bukan Solehun. dan di sebelah kiri gua Tono bukan Tomo. Oke, podcast ini akan membahas semua pertandingan sepak bola dari mulai pertandingan timnas kita ya, dan juga pertandingan Liga Inggris atau liga-liga lainnya seperti Liga Italia dan juga Liga Spanyol. Dan pada episode kali ini kita akan membahas pertandingan yang sedang ramai dibicarakan di khalayak media sosial, yaitu adalah kekalahan timnas tercinta kita ya. Kalah 3-2 melawan timnas Saudi Arabia. Ini tentunya menjadi pukulan telak ya buat para fans ya. Ini teman-teman saya ini sedih banget ya. Sedih. Begadang sampai jam berapa Mas? Gak tidur jangan-jangan. Jam 4. Tadi jam 1. Padahal pertandingan sampai jam 3. Ngapain? Tahajud. Oke. Alhamdulillah. Matiin tongkrongan ya. Matiin tongkrongan. ini. Matiin tongkrongan, tapi enggak apa-apa. Sip. Oke. Banyak yang bilang kalau si kekalahan kita ini sumbernya bukan dari cuman pemain. Ada yang bilang pemain A jelek mainnya. Emang ada yang bilang kalau formasinya kurang. Ada yang bilang juga pelatihnya. Nah, kita akan bahas di sini. Menurut Bung Tono dan Bung Saleh, itu sebenarnya faktor-faktor apa aja yang menjadi penyebab kekalahan timnas kita, dan apakah di pertandingan berikutnya kita bisa menang melawan Irak dan memastikan kursi untuk lanjut ke Piala Dunia 2026. Selamat datang di podcast Super Sub. Kita akan bahas dari siapa dulu nih? Dari Bung Saleh dulu apa Bung Tono dulu? Yang ilmunya tinggi dulu. Ya, ilmu tinggi dulu. Tentu Bung Saleh Bung berarti. Gimana nih menurut, mau bahas dari apa dulu? Dari formasi Kita katanya bahas dari awal aja kali ya. dari awal. Jadi dari pemilihan starting line up sama Oke. Bukan dari pemilihan pemain yang tidak masuk DSP. DSP. Oke. Dari starting, menurut Bung Saleh, starting ini apakah sudah menjadi starting terbaik yang ada? Pun misalkan tadi disebut ya, ada beberapa pemain harusnya masuk ke dalam ini. Apakah harusnya nggak gitu? Gimana menurut Bung Saleh nih? Ngelihat starting kita kemarin nih. Iya, kemarin kita kan main dengan formasi 4-3-3 kalau. 4-3-3 betul. Di mana Martin Pas otomatis jadi kiper utama. Iya dong. Karena ini Woldero. Betul. Tapi di belakang ini formasi back yang baru. Iya, Ada betul. JJ sama Betul. Kevin Dix. Iya. Terus di back kanan dan back kirinya itu Yakob Sayuri sama siapa? Dean James. Karena James, Calvin ya. Verdong juga cedera leher. betul, Salah betul. bantal infonya. Oh, harusnya pakai ini ya, bantal yang lain ya. Oke. Betul. Terus Tapi kan sebenarnya Nah. kombinasi Ijes dan Dix ini kan sebenarnya udah pernah dicoba di match Di sebelumnya FIFA kan. match sebelumnya Ya, waktu gitu. lawan Cina Taipei Betul. sama Lebanon. Mungkin melihat itu kayaknya oke nih gitu. Apa gimana? Sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya dengan kita mau 4-3-3, mau 3-4-3, mau 5-3-2, Ya. itu nggak ada masalah. Nggak ada Cuman masalah. kemarin itu permasalahannya adalah ada beberapa pemain yang tidak perform. Contohnya Yakob Sayuri. Iya, tumben tuh. Karena dia tidak main di posisi aslinya. Betul. Biasanya kan dia winger. Betul. Tapi harus main back sayap. Betul. Padahal udah kelihatan di FIFA match dia lawan Lebanon. Heeh. Kalau Yakob Sayuri ini sering ketinggalan untuk lawan pemain-pemain dari Timur Tengah ya. Arab. Yang langkahnya. Mengandalkan fisik, Iya, betul. mengandalkan lari, body, betul, ini betul. kelihatan sering Keteter diporsir, lah ya. sebenarnya sering keteteran. Iya. Dan ketika bantu serangan itu juga masih kurang kompak sama Emiliano. Itu kelihatan kayak apa ya? Kayak anak kaku, masih Baru agak-agak kenal. kayak baru kenal gitu. Bener. Benar. Baru pertama kapan main ya? masuknya, kapan opernya, kapan Iya, ini betul. masih kelihatan bingung dua orang. Waktu di match sebelumnya emang si dua kombinasi ini emang belum bertemu ya, belum pernah ada historinya. Mereka ini main dalam satu line ya. Betul, Belum pernah ada kan? pernah ada. Berarti ini percobaan dong. Percobaan yang tidak tepat. Di laga yang tidak tepat gitu. Percobaan kok di laga penting. Betul, Nah. itu juga beberapa Menurut Bung Tono gimana nih? Apakah memang pemasangan kita tadi lagi bahas apa ya? Pemasangan kombinasi seperti ini udah oke, atau mungkin ada formasi untuk sayap dulu Oke. yang lebih better daripada formasi ini? Iya, sebenarnya kan kita punya beberapa opsi ya. Ya. Daripada kita milih Yakob, kita punya di situ Sandy Walsh. Yang Ah. mana dia starter juga dong di Buriram. Betul. Buriram main di ACL 1 kan. Betul. Dan di kiri sebenarnya opsinya tuh kita lebih aman tuh pakai Shane aja. Walaupun
si Dean James gacor tuh ya di Liga Europe. Tapi Dean James didorong ke depan. Di 3 di depan gitu loh. Kalaupun pakai 4-3-3. Main forward di depan ya. Iya, jadi dia supply ke nanti yang ke striker atau false nine-nya gitu. Jadi lebih 4-3-3 sebenarnya nggak ada masalah. Saya setuju dengan Bung Saleh. Jadi nggak ada masalah ya mau 4-3-3, mau 3-4-3. Sebenarnya. Cuman pelatih yang bagus itu adalah pelatih yang bisa memaksimalkan pemain yang ada gitu. Jadi jangan kaku kayak Ruben siapa? Ruben Amorim. Nah, itu kan pelatih Bapak itu. Mohon maaf, kita kan lagi di puncak, Pak. Maaf ya, Bapak. Maaf. Ya. Oke. Ini ada yang bilang juga tadi sempat Bung Saleh udah nyinggung ya soal pemilihan pemain. Sebenarnya harusnya ada pemain yang mungkin nggak dipanggil, harusnya dipanggil. Kira-kira adakah pemain yang potensial? Yang mana kita tahu ya di pertandingan sebelumnya Indonesia menang 2-0 dan itu salah satu golnya adalah nomor 7 Marcelino. Sementara di pertandingan ini tidak dihadirkan dan tidak dipanggil. Nah itu gimana menurut Bung Tono dan Bung Saleh deh? Bung Tono dulu deh yang pakai nomor 7 gimana? Oke, gue salah satu fans dari Marceng ya. Marceng. Sebenarnya kehadiran Marceng itu masih dibutuhkan. Karena dia itu ketika dipanggil timnas itu pasti bisa memberikan efek-efek tertentu gitu. Kan sekarang diganti oleh Stefano tuh ya. Betul. Kalau menurut saya sih Stefano untuk level round 4 ini itu ya tidak mengecilkan ya, mengecilkan Stefano. Tapi lebih baik yang dipasang adalah yang dipanggil Marceng. Jadi Marceng menurut saya masih layak untuk dipanggil. Pun kalaupun dia cedera ya itu soal lain ya. Ini kita bicaranya lagi fit gitu. Walaupun dia di mana? Di liga mana? Bukan Liga Inggris ya. Bukan. Dia dipinjemin ya. Nah, itu dia belum masuk ke squad juga kan. Tapi 2 bulan masuk kan. Tapi secara competitiveness-nya di sana dia tuh punya pengalaman di situ. Ya. Untuk Stefano kan secara umur juga sudah tua itu kan. Betul. Nah, itu mungkin yang pertama Marceng, yang kedua yang seharusnya dipanggil dan kemarin masuk DSP sebenarnya Nathan sih menurut gua. Ya itu. Nathan Chuaon itu sekarang lagi perform banget di Nathan itu tidak tuh ya. Itu menurut saya bisa menggantikan Marco kemarin sebenarnya duet dengan Pelupesi gitu. Betul. Gitu sih kalau saya dua itu sih. Nah, tadi kita udah selain Marceng ya, tadi udah disinggung juga soal Nathan nih. Gimana menurut Bang Saleh nih? Apakah dengan tidak adanya Nathan itu juga jadi nggak hidup gitu si formasi kita kemarin nih gitu. Benar. Itu juga karena Nathan ini kan ya selain lagi main reguler, terus sekarang mungkin berarti kondisi fisik dia sudah lebih fit daripada FIFA matchday sebelumnya. Betul. Kan? Dan dia ini bisa jadi breaker atau penghancur di lini tengah. Ya. Which is di mana Pelupesi sama Klok itu nggak jalan karena dua-duanya stipe. Betul. Jadi numpuk ya kemarin. Betul. Kayaknya kalau Klok 3-4 musim sebelumnya mungkin bisa Klok. Ya, betul. Karena kan di musim ini 2 musim ini bersama Persib itu Klok ini mainnya nggak sebagai penghancur gitu, nggak sebagai melakukan pekerjaan kotor. Dia lebih box to box. Iya, betul. Ke depan. Betul. Ini nih nggak ada kemarin. Yang mana Nathan ini kan kemarin dia hadir ya dengan sebagai breaker tadi ya gitu. Jadi kita perlu orang-orang yang mengisi di posisi breaker tersebut. Nah, kemarin juga karena udah masuk ke lini tengah. Lagi-lagi kemarin saya sempat baca di beberapa kolom komentar lini tengah kita itu tuh kayak bolong. Pun diakui ya. Saya nggak tahu apakah itu pernyataan dari Coach Patrick itu memang mengarah juga ke situ, tapi sempat juga dibilang ada celah di beberapa pemain kita. Nah, apakah ini maksud itu lini tengah? Melihat dari formasi lini tengah ini yang sepertinya ini chemistry-nya masih belum dapat gitu. Gimana nih menurut Bung Saleh? Mungkin karena emang Klok dan Pelupesi kan kayaknya baru ini ya main bareng. Baru sekali memang. Kayaknya baru ini main di yang matchday kemarin? Enggak. Kayaknya sempat cuman kayaknya karena ini levelnya Arab Saudi lebih tinggi daripada Lebanon dan Cina kemarin. Ini jadi kayak secara intensitas, secara level permainan beda ya. Betul. Jadi kayaknya itu salah satunya. Termasuk ketika build up, kalau kalian sadar itu selalu build up menggunakan 2 back. Iya. Kevin Dix dan JIT. Ya, benar. Di mana nggak tahu nih tengahnya kemana. Klok sama Pelupesi di mana nggak tahu. Terus Yakob sama Dean James melebar. Jadi jarak antar pemain
Jauh, betul. Situ Dan ini masuk. JIJ sering marah-marah loh di pertandingan Iya, kemarin. banyak ada beberapa cuplikan ya kalau kapten kita tuh Bang Jay dia marah-marah. Kok bisa gitu ya? Iya, Dia sebagai back tengah pastilah itu jadi sebuah kegelisahan ya gitu. Nah, menurut Bung Tono sendiri apakah dengan kekosongan ini nggak cuma dari sisi tengah ya? Berarti pun dengan menyisakan 2 back tengah di 2 doang di tengah ini. Itu tuh kayak kita main kayak terbuka banget nih gitu. Celahnya kemana-mana nih gitu. Yang mana posisi si back sayapnya malah jadi melebar. Nah itu gimana? Itu faktor dari tengah juga kan? Ini saya ingat yang pertandingan Indonesia lawan mana? Australia ya. Waktu itu sempat itu juga main 4 back pertama kali. Betul. Dan itu defense line kita juga cukup tinggi. Waktu itu Jay Jazz dan juga Missy Hurst. Tapi sekarang kan udah pakai tandemnya Dix gitu. Jadi memang mereka itu memulai untuk build up serangan itu dari back ya, karena dia mengandalkan defense line yang tinggi gitu. Nah, tadi masalahnya memang dari 2 DMF itu loh, itu dipasang double pivot kan. Yang mana memang sebenarnya mungkin double pivot itu tugasnya backup ke belakang juga sebenarnya. Harusnya. Nah, tapi ada masalah yang masalah yang cukup serius, yaitu jarak dengan Ricky jauh banget. Ricky terlalu maju. Jadi nggak ngalir tuh di tengah itu kosong. Jadi pemain Arab masuk di situ. Jadi kemarin nggak pernah lihat Ricky kayak biasanya loh. Penetrasi nggak pernah, shooting nggak pernah. Itu karena Ricky terisolir di situ. Dia nggak paham di mana nih gitu. Kecuali tadi McClough harus ataupun Pelopesi salah satu diganti. Apa mungkin juga kemarin soal pergantian ya, berarti udah masuk ke pergantian. Disebut juga kalau kemarin itu dalam pertandingan 90 menit itu kok minim banget pergantian pemain, dan pergantian pemainnya seringkali telat dan tidak tepat. Di kolom komentar seperti itu. Nah, menurut kalian berdua gimana nih? Menurut kalian gimana nih? Menurut babak pertama itu kan setelah kita cetak gol, itu praktis kita selalu kalah dan didominasi oleh Arab. Betul. Bahkan kita coba build up, Arab juga tenang aja dia mainnya. Dia bertahan di zonanya sampai kita bikin kesalahan sendiri. Betul. langsung counter attack-nya. Nah, kita kan juga sesama penonton juga udah sama-sama tahu lah ya. Di babak pertama itu yang nggak perform Jakob Sayuri sama McClough. Kenapa nggak di? Tapi babak kedua yang diganti justru Beckham. Betul. Dengan Eliano. Kenapa dua orang? Sama juga saya. Sama Patrick. Ya itu. Padahal maksudnya dari sisi opsi kita banyak. Ada Eliano. Nah, betul. Ada Sandy Walsh, ada Sen Patinama. Kenapa nggak di? Hafner juga bisa main di tengah sebenarnya. Benar. Kalau memang butuh breaker kan bisa Hafner. Iya, betul. Dimana dia perform waktu Piala Asia U23 sebagai DMF juga kan, sempat DMF juga gitu. Nah, ini kenapa lagi-lagi ya, maksudnya yang ditanyakan di sosial media itu keputusan seperti ini tuh banyak yang menyisakan ruang kebingungan gitu ya. Kenapa di liga penting seperti ini dia tidak melakukan pergantian pemain ya, super sub dibutuhkan di menit-menit misalkan akhir, padahal ini kan posisi 3-2 ya. Kita masih bisa at least ngejar untuk seri kan. Iya kan? Betul. Nah, kenapa hal itu tuh kayak kurang greget gitu. Apakah memang saya nggak tahu di peluang pertandingan kita main dua kali lagi ya? Enggak, sekali lagi kan, kemarin sudah main, berarti kita akan nanti bertanding tanggal 12 melawan Irak, lalu nanti tinggal menunggu tuh hasilnya antara Irak dengan Saudi Arabia. Betul. Nah, udah masuk nih pasti banyak input, nggak usah dari pundit-pundit kelas atas maupun dari netizen, pasti banyak yang masuk ke kolom komentarnya jajaran timnas. Nah, tapi menurut rekan-rekan di sini, apakah akan saya agak khawatir pengulangan pola atau mungkin kita pengulangan pola seperti ini, kebingungan karena sepertinya ini tim kepelatihan ini seperti belum menemukan formasi terbaiknya gitu, kayak masih ya di pertandingan ini pakai ini, pertandingan ini pakai ini, selain ada pemain yang cedera ya. Nah, kira-kira diprediksi nih di pertandingan berikutnya akan seperti apa baiknya, dan pun hasilnya supaya kita bisa langsung, ada kemungkinan nggak sih kita masih bisa langsung lolos nih di round 4 ini, gimana nih? Ada. Pak Tono nih. Tapi langsung lolos kayaknya nggak bisa ya. Karena kita udah kalah kan. Main sisi gol. Nanti misalnya kita lawan lawan Irak 3-0 atau 2-0. Nah, habis itu Irak lawan Saudi menang 1-0 aja gitu. Nah, kita bisa tuh juara grup. Cuman kan itu terlalu terlalu 1% lah. Iya, betul. Less than 1% lah. Berarti idealnya kita agak susah nih. Iya, susah. Kita harus menang lawan Irak.
Tapi tetap harus menang lawan Irak. Betul, Harga itu mati. harus menang lawan Irak. Padahal kita belum pernah sama sekali menang lawan Irak. Belum pernah sepanjang sejarah. Belum pernah. Walaupun dulu juga beda kan, skuadnya Di udah pelatih sebelumnya juga nggak pernah menang. Kan? betul. Gitu. skuadnya. Seri. Dibantai kalau Dibantai 5-1. 5-1. Padahal lawan Arab 2-0 ya. Iya, karena memang levelnya Arab sama Irak beda. Oh, nah. Beda tipe. Nah, ini gimana nih kira-kira nih mau pandangan teman-teman di sini nih, gimana caranya supaya kita bisa menang? Baik itu dari sisi anaknya formasinya seperti ini, dan juga pemainnya seperti ini gitu ya. Mumpung kan pemain sebenarnya udah greget juga nih ngelihat kemarin kalah tuh ya, mereka juga pasti sedih lah, pengennya tampil maksimal gitu di pertandingan berikutnya. Gimana menurut Bung Tono gimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya tuh kita nggak usah malu ya, kita tuh punya winning team gitu. The winning team tuh kita, jadi kita main 3 back itu kan nggak cuma sekali ya, udah beribu-ribu kali lah ya istilahnya. Ya. Walaupun itu kan memang dibangun tuh dari pelatih sebelumnya gitu kan. Ya. Nggak usah gengsi si Patrick ini gitu loh, pakai aja tapi kan bisa dimodif gitu loh. Iya. Dulu kan mungkin belum ada Kevin Dix ataupun Miliano segala macam kan. Nah itu dengan squad yang ada, tapi kita pakai pakem 3 back itu dulu nih. Di situ kan bisa menjaga keseimbangan pertahanan di situ. Kita punya trio Justin, itu. Rido sama siapa? J ya. J. Itu kan udah kompak banget lah ya. Kemudian nanti tinggal dimainin sayap-sayapnya siapa tuh? Sayuri lah ataupun Kevin Dix. Nah itu akan lebih aman gitu main safe gitu. Sebenarnya itu pertandingan pertama harusnya gitu dulu. Nah, nanti pas lawan Irak baru 4-3 menurut saya ya. Atau menurut gimana nih? Jadi lawan Irak 4 back atau 3 back nih? Harusnya wajib 3 back kalau saya, menurut saya. Gitu. Siapa aja berarti? Kalau berarti 3-4-3 nih ya. 3 di belakang yang tadi tuh. Ya, tadi kan. Kalau belakang praktis 3 itu kan. Ya, 3 itu trio itu. Martin pas. Pasti masa. Terus 3 di depannya. Atau 4 kan 3-4-3. Iya, dari belakang. Ijes, Rido, sama Hapner. Biasa dong. Trio. Tengahnya kanan kirinya Kevin Dix, kiri Dean James. Oke. Tengahnya nih 2 kan? Biasa, Haye sama Pelupesi. Haye starting nih. Starting kalau. Jadi Haye itu tuh harus starting karena apa? Dia tuh harus bisa kreativitas pemain tuh cuma Haye, nggak ada lagi praktis ya kan? Gitu, Haye sama Pelupesi yang cover lah ya. Ya, 3 depan. 3 depan biasa Ragnar, Miliano, Ole. Udah itu. Tetap Miliano ya starting ya. Miliano itu wah keren itu menurut saya. Ini ya, super sub-nya siapa nih? Karena kita kan podcast super sub. Super sub-nya nih kita. Untuk pertandingan ini di versinya Bung Tono nih. Super sub bisa disiapkan untuk tadi kan di jam ya. Verdong udah bisa main ya? Udah sehat. Kalau ada update sih. Kalau Verdong bisa itu kakek dia mau Verdong ya. Tukang urut dulu katanya. Siapa? Haji Naim. Emang tulang. Siapa nih? Berarti Verdong ya. Kalau bisa main. Verdong super sub-nya nanti Dean James. Super sub yang potensial itu Kambuaya. Kan Kambuaya belum masuk tadi itu. Ya. Kambuaya nanti bisa ditempatkan di sisi kiri atau kanan. Yang jelas dia di second striker nanti, belakang striker dia. Berarti kalau nggak ganti Miliano, ganti Ragnar. Iya. Ataupun cover si itu super sub-nya si Haye sih. Iya kan, kalau udah Haye udah perform, udah habis nih 60-70 dia pasti habis tuh. Iya. Kambuaya masuk di situ. Kambuaya. Oke. Itu gimana lo? Setuju nggak lo? Berarti super sub-nya Kambuaya doang. Kambuaya. Oke. Nah, versinya Saleh nih. 3 back sama 4 back dulu. Kalau menurut gue melihat gelagatnya Patrick ini kayaknya dia akan tetap pakai 4 back. ya. Dia akan memaksakan karena kayaknya emang total football banget gitu. Walaupun di ekspektasi lapangan ternyata total hancur-hancuran. Lanjut, kalau 4-3-3 gimana? Kalau 4 itu berarti 4-3-3. 4-3-3. Tengahnya nih, back tengahnya bisa Ijes sama Hapner atau Rido. Atau Hapner ganti dong berarti. Iya, enggak Dix. Back kanan Kevin Dix. Back kiri Calvin Verdong kalau udah sembuh. Kalau misalnya belum ya bisa Dean James atau Sembatinama. Terus untuk 3 di tengah. Kayaknya lebih enak kalau Tom Haye sebagai nomor 10. Diapit 2 gelandang Pelupesi sama Nathan. 4-3-3 di situ ya. Betul. Berarti Nathan ya udah hadir di situ ya. Nah, tinggal di depan nih. 3 di depannya itu ya sama sih, Ole, Ragnar sama Miliano. Super sub-nya nih. Super sub-nya siapa? Super sub kita ada Kambuaya. Tetap Kambuaya karena
pergerakan Kambuaya ini nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Emang Nggak dia bisa ditebak. apa ya? Kadang menipu. Temennya juga. Dia dari sini bisa ke sini, bisa ke sini. Itu orang ya emang keren. Kakak Riki keren. Body movementnya tuh ya bagus. Indonesia. Dia bisa visinya jelas. Dia bisa baca celah nih di mana nih, dia udah langsung bisa ada di masuk situ. dia. Nah, selain itu kita ada Eliano. Oh, iya, Eliano. Saya tuh justru penasaran ya, Eliano ini sebenarnya kita tahu ya, saya melihat pertandingan dia di Persib gitu dan di timnas nih. Sebenarnya nih menurut Bung Saleh nih, posisi yang nyaman buat Eliano itu di mana? Dia main di sayap. Main di Persib, sayap. pas di Persib biasanya apa? Dia main di bek kiri. Bek kiri, Pak. Ditaruh di belakang. Ditaruh di belakang. Ini dia. Makanya. Sayang banget, padahal atribut menyerang dia lebih bagus. Itu betul. Cuman ketika defense terlihat bagus karena dia emang secara stamina tuh oke banget. Dia bisa langsung lari ke belakang gitu. Berarti dia tetap di sayap nanti jadi super sub-nya Emiliano. Iya, Emiliano atau Ragnar. Oke. Berarti itu adalah formasi yang dirancang ya oleh kemungkinan ada dua itu. Nanti kita akan lihat ya. Ini tank kapan nih? Ya, H-1 lah. Kita akan lihat. Biasanya tanding itu kan hari Minggu ya, setengah tiga subuh ya. Tuh bagus tuh Bapak kalau mau tahajud dulu. Betul, tahajud dulu gitu. Biar ngematin tongkrongan kita. Doain dulu. Kita doain dulu. Betul. Itu betul. Itu betul. Bisa mendapatkan 3 poin. Betul. Insyaallah. Itu baru satu orang, Saleh. Coba kalau satu Indonesia, Masya Allah luar biasa, tabarakallah. Oke. Jadi nanti kita akan lihat starting mana nih dari teman-teman dari Bung Saleh dan Bung Tono yang paling mendekati dengan startingnya timnas ya. Boleh nanti teman-teman punya starting sendiri, boleh tulis di kolom komentar ya. Ini juga nanti kita akan bikin polling di Instagram ya. Kita akan bikin nanti dari Bung Saleh sama Bung Tono menurut teman-teman kira-kira yang mana yang paling oke nih formasi startingnya. Oke? Saya rasa cukup dulu ya untuk episode kali ini ya. Cukup. Ini adalah episode perdana kita. Semoga ini bisa menjadi jalan kita untuk berdiskusi dengan teman-teman semua di sini. Amin. Teman-teman di sini jangan lupa support channel kita ya. Subscribe channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan kembali asupan-asupan bola dari pundit-pundit kelas Tarkam. Kelas Tarkam di pundit Super Sub ya. Kita bukan starter tapi kita adalah game changer. Oke? Sekian dulu dari podcast Super Sub kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.